Ustadz, katanya membahas nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. So, boleh saya ngomong. Membahas nasab tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya, kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif saya bahas kurang gawe, Mas Khalid misalnya tak bahas kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Pak Alawi bukan nasab Nabi, bukan, demi Allah tidak sambung nasab Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi, hentikan. Diarani duduk nasab Nabi rapopo. Banyak sebenarnya yang nasab Nabi yang diam, banyak di Maroko, di Yordan, di Saudi Arabia, di sini para wali songo itu tidak ada yang ngaku nasab Nabi, walaupun mereka sesungguhnya nasab Nabi. Yang sungguh-sungguh nasab Nabi biasanya malah sembunyi. Kok dikatakan bukan nasab Nabi marah? Pasti bukan nasab Nabi. Tidak ada. Darah Nabi SAW diturunkan untuk orang-orang yang sombong, itu tidak ada. Untuk orang-orang yang menyesatkan umat itu tidak ada. Untuk orang-orang yang khurafat tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, sejak dulu sampai nanti kiamat, adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Dan ahlul bait itu tolong, bukan orang yang sekarang nasabnya Nabi, bukan ahlul bait. Ahlul bait adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ini 5 ini. Mestinya dalam hati saya harusnya juga Siti Khadijah. Tapi Nabi SAW menyebutkan 5 ini. Lalu kok generasi sekarang ngaku ahlul bait. Aku harus meni matamu gak enak ya, tapi itu gemerget. Apa mas gemerget mas? Geram saya. Saya ini umat Muhammad, penjenengan juga umat Muhammad. Jangan kakek pola kan. Sungguh saya tidak memusuhi orangnya, tapi saya kasihan mereka yang ngaku nasab Nabi itu loh, ngaku zuriat Nabi itu berbahaya. Berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, 4 disiplin ilmu menyatakan mereka bukan nasab Nabi. Lalu apa? Mecah belah? Oh enggak. Justru inilah dalam rangka bagaimana supaya kita rukun. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu tidak ada perbudakan lagi. Penjenengan tontonlah video-video itu, gimana tampilan mereka. Astagfirullah. Sungguh bukan akhlak Nabi. Tapi saya tidak ingin berkepanjangan, hanya saya ingin menegaskan bahwa orang yang ngaku nasab Nabi itu beresiko dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Pun niku nggih, muga-muga tidak lagi ada yang bertanya tentang Pak Alawi.